Ada 6 atau 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Sayyidina Abu Hurairah paling banyak. Berapa Abu Hurairah? 5.000 lebih. Makanya sebentar-sebentar an Abi Hurairah, sebentar-sebentar an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Padahal Sayyidina Abu Hurairah ini masuk Islamnya terlambat, dan duduk bersama Nabi ini semenjak masuk Islam hanya 3 tahun. Abu Hurairah ini, yang nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar, dan disebut Abu Hurairah karena Nabi SAW pernah memanggilnya dengan kata ya Aba Hir, wahai ayahnya kucing, karena Abu Hurairah suka dengan kucing, di mana-mana bawa kucing. Kucingnya diletakkan di atas pohon kalau mau istirahat. Kucingnya lapar dikasih makan. Kucingnya sudah kenyang dijak bermain. Sehingga ketika suatu waktu Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah bermain dengan kucingnya, maka Abu Hurairah dipanggil oleh Nabi dengan kata ya Aba Hir. Maka semenjak itu dikatakan Abu Hurairah. Hurairah ini tashhir minal khir, tashhir dari kata al-hir, ini ayahnya kucing, Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar. Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, 5.000 hadis lebih. Padahal beliau hanya 3 tahun bersama Nabi. Kenapa sebabnya? Pertama, sebabnya karena dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, karena sebab mulazamah lin Nabi SAW, karena selalu menyertai Nabi, selalu duduk bersama Nabi. 2 sebab ini. Kenapa beliau ini selalu duduk bersama Nabi? Karena Abu Hurairah ini tidak punya kerjaan, Abu Hurairah ini tidak punya harta. Abu Hurairah ini masuk Islam dan beliau datang dari luar Madinah, sehingga tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya kerjaan, dan tinggalnya pun di masjid. Makanya Abu Hurairah ini termasuk min ahli suffah. Ahlu suffah itu mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah, yang tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Ada jihad ikut jihad, tidak ada jihad istirahat. Kalau sahabat-sahabat yang lain, mereka ada jihad keluar jihad, tidak ada jihad mereka kerja. Ada yang kerja di pasarnya, ada yang kerja di tokonya, ada yang kerja di sawahnya, di ladangnya, dan macam-macam. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ini tidak punya kerjaan. Karena tidak punya kerjaan berarti selalu di masjid. Sudah tidak punya kerjaan, tinggalnya di masjid. Sedangkan rumahnya Rasul SAW di mana? Samping masjid. Mulasik bil masjid, sambung dempet dengan masjid. Rasul SAW rumahnya di masjid. Jadi Sayyidina Abu Hurairah tinggal di masjid, otomatis akan sering bersama Nabi. Nabi keluar duduk di masjid, Sayyidina Abu Hurairah ada. Nabi keluar menemui tamu, Sayyidina Abu Hurairah ada. Nabi keluar untuk khutbah, hadir termasuk Sayyidina Abu Hurairah. Nabi bahkan santai-santai di masjid, Sayyidina Abu Hurairah ada di situ karena rumahnya tinggalnya di masjid. Maka barang siapa yang paling dekat dengan ulama, maka dia yang paling banyak mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah. Kalau kita ingin dekat dengan ulama, kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, dekatlah dengan ulama. Karena kalau kita duduknya dengan ulama, ulama yang keluar adalah hikmah. Yang keluar dari lisan ulama adalah nasihat, ilmu. Nah, ini ulama. Ya, kalau kita menjauh dari ulama, jarang dekat dengan ulama, maka berarti kita jarang dapat ilmu. Sayyidina Abu Hurairah ini karena mulazim li Nabi, selalu bersama Nabi. Padahal cuma 3 tahun, tapi dapat ilmu yang banyak. Tapi yang kedua tentunya tidak lain sebabnya adalah siapa tadi? Berkat apa? Doa Nabi. Abu Hurairah pernah
mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mendengar hadis dari Anda ya Rasulullah, tapi kemudian tidak berapa lama hadis itu hilang dari ingatanku. Hadis itu aku lupa. Hadis itu sudah aku tidak ingat lagi. Sering seperti itu ya Rasulullah. Maka doakan aku ya Rasulullah supaya aku bisa mempunyai hafalan yang kuat, ingatan yang kuat. Maka didoakan Nabi. Didoakan oleh Nabi. Ubsud rida'ak, ya, bentangkanlah selendang Anda. Kemudian selendang itu diambil oleh Nabi dan didekap Abu Hurairah dengan selendang Nabi dan didoakan supaya kuat hafalannya. Maka semenjak itu Sayyidina Abu Hurairah tidak pernah lagi mendengar hadis Nabi kecuali pasti ingat dan ingat sampai wafat beliau berkat doa Nabi. Nah, oleh karena itu Sayyidina Abu Hurairah adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis.